Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, di antaranya saya Enceng Muhammad Dairobi, dan ada Teh Siti Nur Fajri, dan ada Teh Siti Anisa Cahya. Baik, materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Teh Anisa Cahya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama dan juga yang kedua mengenai istilah-istilah teori belajar dalam Islam dan teori belajar perspektif tafsir dan hadis tarbawi. Yang pertama yaitu istilah-istilah teori belajar dalam Islam. Al-Quran menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam kondisi tanpa sedikit pun ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jika aktivitas belajar identik dengan proses pencarian ilmu, maka ada beberapa istilah di dalam Al-Quran mengenai teori belajar, di antaranya tafaqquh fiddin, tarbiyah, dan ta'allum. Yang pertama, tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu artinya adalah memperdalam ilmu agama. Istilah ini terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semaunya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Tujuan dari tafaqquh fiddin ini adalah untuk melakukan inzor atau peringatan kepada suatu kaum. Tafaqquh fiddin meniscayakan sebuah proses belajar. Jika belajar meniscayakan adanya perubahan pemahaman, perilaku, dan sikap, maka tafaqquh fiddin lebih dari itu. Mengingat tujuannya yaitu untuk melakukan peringatan kepada suatu kaum setelah kembali dari belajar, dia akan mengamalkan ilmunya. Dalam arti, proses tafaqquh fiddin telah merubah pemahaman, sikap, dan perilakunya sendiri secara otomatis, karena tidak mungkin memberikan peringatan dan penyadaran kepada orang lain sebelum dirinya sendiri baik. Yang kedua yaitu tarbiyah. Istilah tarbiyah ini didasarkan pada Quran Surah Ali Imran ayat 79 yang artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Secara bahasa, tarbiyah berasal dari kata robba yurobbi, yang artinya memperbaiki sesuatu dan meluruskannya. Kata robba berasal dari suku kata robba yurobbi tarbiyatan. Kata ar-rob ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Tuhan. Ar-rob adalah Tuhan yang ditaati, Tuhan yang memperbaiki. Al-Baydawi menafsirkan firman Allah yaitu Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah menyatakan, asalnya ar-rob merupakan masdar atau sebutan yang bermakna tarbiyah, yaitu menyampaikan sesuatu sampai menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Dari uraian tersebut, terdapat 5 unsur pembentuk pengertian tarbiyah, yaitu 1. Menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan. 2. Menentukan tujuan melalui persiapan sesuai batas kemampuan untuk mencapai kesempurnaan. 3. Dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit oleh seorang pendidik atau murabbi. 4. Melakukan secara berkesinambungan yang artinya tahap-tahapannya sejalan dengan kehidupan atau perkembangan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tarbiyah adalah tujuan terpenting dalam kehidupan secara individu maupun keseluruhan.
Bisa kita simpulkan bahwa tarbiyah adalah proses pencarian ilmu yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai kesempurnaan dengan cara memperbaiki sesuatu dan meluruskannya. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Salah satu pengembangan teori kognitif adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivistik atau konstruktivisme ini mempercayai kemampuan individu dalam membentuk dan menyusun sendiri pengetahuannya. Dalam mengkonstruk pengetahuannya, tentu individu mengolah informasi yang didapat baik melalui pendengaran, ingatan, penglihatan, maupun keyakinan hatinya. Dan bukankah pendengaran, ingatan, penglihatan maupun hati sebagai manifestasi dari keyakinan? Keyakinan-keyakinan itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk manusia belajar, agar mereka dapat bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa teori belajar kognitif sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 21. Dan untuk lebih spesifik lagi, teori konstruktivistik yang ada tadi itu juga sangat relevan dengan kandungan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik disebutkan bahwa Allah tidak membebani kita kecuali pada batas kemampuan. Tidak ada paksaan dalam agama. Jika ingin beriman silahkan, jika mau kufur silahkan. Adalah ayat-ayat yang menunjukkan nuansa humanis. Bahkan Nabi menyampaikan dalam sabdanya, bicaralah pada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan konsep antara teori belajar humanistik dan apa yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis. Sekian yang dapat sampaikan mengenai materi yang pertama dan kedua. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Perkembangan teori belajar dalam sejarah Islam. Pada mulanya, teori-teori belajar dikembangkan oleh para ahli psikologi dan dipraktekkan tidak langsung kepada manusia di sekolah, melainkan menggunakan percobaan kepada binatang. Mereka beranggapan bahwa hasil percobaannya akan dapat diterapkan pada proses belajar mengajar untuk manusia. Pada tingkat perkembangan berikutnya, barulah para ahli mencurahkan perhatiannya pada proses belajar mengajar untuk manusia di sekolah. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kegiatan belajar itu cenderung diketahui sebagai suatu proses psikologis yang terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, sulit diketahui dengan pasti bagaimana terjadinya karena proses yang begitu kompleks atau timbul beberapa teori tentang belajar. Secara garis besar, aspek belajar dalam Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aspek teori belajar akhlak yang terdiri dari taklid, imitasi atau tiruan, ta'wid, pembiasaan, dan tajribah wa khutha atau trial dan error. Yang kedua, aspek teori belajar fikir atau berpikir yang terdiri dari tafakkur, berpikir, dan ijtihad. Yang ketiga, aspek teori belajar insaniyah atau humanisme yang terdiri dari hurriyah. Dukungan Islam terhadap perkembangan teori-teori belajar yang baru. Belajar merupakan kunci yang paling urgent dalam setiap usaha pendidikan. Tanpa belajar, pendidikan tidak akan pernah terwujud. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu. Belajar juga memiliki arti penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Dalam perspektif agama Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beriman untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan mereka. Hal tersebut tercantum dalam potongan ayat dalam surah Al-Mujadalah yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu dalam potongan ayat di atas tidak hanya sekedar ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang sekiranya relevan dengan tuntutan kemajuan zaman dan bermanfaat, tentunya ilmu-ilmu yang positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Islam pasti akan selalu mendukung adanya
suatu teori atau ilmu-ilmu yang baru selama hal itu positif dan dapat memberikan manfaat. Selain itu juga, agama Islam mewajibkan bagi setiap individunya untuk memperoleh ilmu pengetahuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Baik, yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai macam-macam teori belajar yang relevan dengan pembelajaran Pai Era Society 5.0. Koneksinisme menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan salah satu tujuan pendidikan di negara Indonesia. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pedoman dan prinsip hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan, sehingga Al-Quran dan hadis menjadi sebuah acuan bagi pendidik dalam Islam.